pada pagi hari ini kita akan belajar BSC. Apa itu BSC? Business Skill Course. Jadi kalau kita belajar ada di ini belum saya ini. Nah. Saya ada kemarin kita ngadakan BOS, lalu ada kita hari ini ngadakan ini BSC, dan BSC ini adalah Basic Business Skill Course Hybrid. Dari sana nanti kita akan kedatangan tamu, yaitu dari Bu Astuti, leader Hong Kong yang luar biasa. Hari ini beliau tidak bisa hadir offline karena satu lain hal, agendanya sibuk luar biasa. Dan untuk memulai pada agenda pada hari ini, kita saksikan video yang menarik pada kali ini. Dahulu kala, di suatu desa kecil dekat lembah yang asri, tersebutlah dua bersahabat bernama Embro dan Pipo. Mereka adalah tipe pemuda yang berambisi untuk menjadi orang terkaya di desanya. Mereka kerap membicarakan impian dan ambisi mereka itu akan kekayaan, kehidupan, dan gaya hidup yang ingin mereka miliki nantinya. Mereka tidak takut untuk bekerja keras, hanya saja mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Tanpa putus asa, mereka terus mencari dan mencoba gagasan-gagasan baru untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air. Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Embro dan Pipo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. Maka mereka berdua pun menyambut dengan baik kesempatan ini. Embro dan Pipo pun segera melaksanakan pekerjaan tersebut dengan bersemangat. Setiap hari, sejak pagi hingga sore, mereka bergegas menuju mata air dengan membawa ember masing-masing. Mereka bekerja keras untuk membawa air sebanyak mungkin ke tempat penampungan air di desa. Menjelang sore hari, mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu. Embro merasa puas sekali dengan pekerjaannya itu dan besarnya upah yang ia dapatkan. Dia yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, ia bisa segera mewujudkan cita-citanya. Bahkan untuk menambah penghasilannya, Embro membuat ember yang lebih besar agar dapat lebih banyak membawa air. Embro yakin dengan penghasilannya sebesar itu, tak lama lagi ia bisa segera membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang ia idam-idamkan. Lain halnya dengan Pipo. Dia merasa tidak nyaman dengan cara yang mereka lakukan itu. Ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan.
Ia berniat membangun sebuah saluran pipa yang akan mengalirkan air dari mata air langsung ke tempat penampungan air di desa. Dengan saluran pipa tersebut, ia akan mendapat lebih banyak air tanpa perlu lagi membawa ember ke mata air. Ia sangat antusias dengan gagasannya ini. Pipo pun mulai menceritakan gagasannya ini kepada Embro dan mengajaknya bekerja sama. Tetapi Embro tidak sependapat. Ia bahkan mentertawakan gagasan Pipo tersebut karena merasa dirinya mampu mendapatkan lebih banyak uang. Embro pun lebih sering lagi mengambil air dengan ember dan bahkan menggunakan ember yang lebih besar agar dapat membawa lebih banyak air ke desanya. Dengan cara ini, Embro yakin penghasilannya akan meningkat. Pipo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Dia mengerti bahwa tidaklah mudah untuk membangun dan menyelesaikan saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk bisa menyelesaikan dan menikmati hasilnya. Namun tekadnya telah bulat. Ia pun tetap bekerja mengangkat air dengan ember setiap hari seperti biasa. Tetapi di akhir minggu dan setiap ada waktu luang, Pipo bekerja keras menggali tanah yang banyak berbatu untuk membangun saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, hasilnya hampir tidak kelihatan. Orang-orang desa mulai banyak mentertawakan dan mencemooh Pipo. Mereka menjulukinya Pipo si manusia saluran pipa. Sementara itu, penghasilan Embro telah meningkat 2 kali lipat. Ia sudah berhasil membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang lebih besar. Gaya hidupnya pun sudah mulai berubah. Ia sering menghabiskan waktu sepulang kerja di bar, menikmati hasil jerih payahnya mengangkat ember. Namun, tanpa disadari, badan Embro kini mulai jadi bungkuk karena begitu beratnya ia harus mengangkat ember besar setiap hari. Raut mukanya pun terlihat kelelahan. Semakin hari, semakin sedikit air yang dapat dibawanya karena tenaganya berkurang seiring bertambahnya usia. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dan akhirnya, Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Kini, tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir memenuhi tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat ia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo pun puas dan bangga. Berkat tekad dan kerja keras, kini penghasilannya pun mengalir tiada henti, seiring aliran air di saluran pipanya. Setelah melihat cerita Embro dan Pipo, kita sadari bahwa cerita mereka menggambarkan kehidupan kita. Pekerjaan yang dilakukan mereka melambangkan apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam mendapatkan penghasilan. Embro mendapatkan penghasilannya dengan cara menggunakan ember. Ia harus pulang pergi mengisi embernya dari mata air ke desa
untuk ditukarkan dengan uang. Untuk meningkatkan penghasilan, yang dilakukan Embro adalah dengan cara lebih rajin pergi ke mata air dan juga memperbesar ukuran embernya. Dalam kehidupan yang nyata, sangatlah normal kalau kita ingin meningkatkan penghasilan, kita harus bekerja lebih keras. Misalnya, dengan bekerja lembur atau mungkin mendapatkan pekerjaan tambahan. Kita juga dapat memperbesar ember kita, yaitu dengan menerima posisi pekerjaan yang lebih tinggi. Sebagian besar dari kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan uang. Seperti juga Embro, kita pun memiliki waktu yang terbatas untuk dibarterkan menjadi uang. Dan kita tahu, setiap orang hanya memiliki 24 jam per hari, dan tidaklah mungkin kalau kita membarterkan seluruh waktu kita untuk bekerja. Dan yang lebih sulit lagi, yaitu jika kita tak mampu lagi membarter waktu kita, karena alasan usia, kesehatan, ataupun alasan lainnya, sehingga penghasilan kita terhenti sama sekali. Tetapi coba perhatikan apa yang dilakukan Pipo. Secara bijaksana, Pipo tidak membarterkan seluruh waktunya hanya untuk mendapatkan penghasilan yang terbatas. Tetapi dia menggunakan sebagian waktu yang dimilikinya untuk membangun saluran pipa, karena dia tahu bahwa saluran pipa ini akan mendatangkan penghasilan yang berkesinambungan tanpa dia harus membarterkan seluruh waktunya. Dia tahu bahwa suatu hari nanti, mungkin karena alasan usia atau kesehatan, dia akan tidak dapat lagi membarterkan waktunya dengan uang. Sedangkan bila ia mampu mewujudkan gagasan saluran pipanya itu, dia hanya perlu bekerja keras sekali saja untuk membangun saluran pipa. Setelah saluran pipa selesai, maka penghasilan akan terus mengalir bagi Pipo. Pipo telah menunjukkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan penghasilan, kita tidak selalu harus dengan cara barter waktu dengan uang. Ada cara lain yang lebih baik. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih seperti Embro yang membarterkan waktu Anda untuk mendapatkan penghasilan? Atau Anda ingin mengikuti jejak Pipo dengan mulai membangun saluran pipa untuk mendapatkan penghasilan yang berkesinambungan? Jika Anda tertarik dengan gagasan saluran pipa, hubungi orang yang meminjamkan VCD ini, agar Anda dapat segera mulai membangun saluran pipa penghasilan Anda saat ini juga. Nah, bisa lihat, udah lihat kan videonya kan? Bahwa ada Embro dan ada Pipo. 95% orang di dunia adalah Embro. 5%-nya Pipo. Jadi ada banyak orang ketika hari ini dia membarterkan waktunya untuk dengan satuan uang. Nah, ini ada Pak Hadi. Pak Hadi ini benar kayak Embro ya. Tapi hari ini alhamdulillah beliau selain jadi Embro dia jadi Pipo juga ya. Gitu. Jadi ada Bu Mujabah yang baru datang ya, sama datang. Jadi artinya bisa lihat hari ini ada orang-orang yang hari ini dulu udah kadung jadi Embro, udah lama banget, mau jadi Pipo itu ogah, gitu, ogah, males. Kenapa? Karena dia pikirnya susah apa? Bagaimana caranya membangun pipa dari gunung satu, dari gunung mana? Merbabu, lalu dialirkan ke Sumowono, Gunung Ungaran.
Kalau orang biasa bilangnya, oh nggak mungkin. Capek, mendingan saya kerjakan apa yang udah biasa saya lakukan. Tapi ada orang seperti Pipo yang hari ini, selain dia kerja, dia juga bangun saluran pipa. Memang awal-awalnya diketawain. Oh, bodoh amat, gitu udah tawain anak kerja gitu. Pak Adi udah kerja anak kerja. Dia kantornya di belakang ini, belakang Karangjati. BCA apa ya? BNI. BNI Karangjati. Ya, saya dulu kerja di ASA juga enak-enak, ngapain harus keluar dan sebagainya. Masuk Bu. Ya kan. Nah, boleh. Ya. Jadi ada orang hari ini di HNI, contoh si Pipo gitu ya, yang beliau itu awalnya hijrah dari Indonesia ke Hong Kong, yang ketika hari ini beliau menawarkan bisnis beliau ke semua teman-teman di Hong Kong, itu nggak semua ikut, dan hari ini beliau jadi Pipo, pulang ke Indonesia, ya orangnya emang kecil ya, kenapa Pipo itu kecil ya, orangnya kecil ya, dalam hari ini beliau sudah hadir di Zoom karena aktivitas beliau yang cukup padat. Beliau belum bisa hadir offline, padahal rumahnya dekat dengan BC ya, karena ada kegiatan. Kita sapa bersama-sama Bu Astuti. Sebentar, saya pindah mic dulu ya. Bisa? Ya. Terdengar suara saya? Bu Astuti? Jelas. Oh. Okay. Spotlight. Ini kalau namanya suara ya. Atau memantul. Suaranya jelas ya Bu ya? Jelas. Suara Bu Astuti memantul. Oh, mantul. Berarti karena pakai itu. Sekedap. Sudah Bu, silakan. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar semuanya teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di BC? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Yes. Saya lihat ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya jadi saya harus di rumah pakai Zoom. Semoga berbagi manfaat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Sharing ya ini teman-teman. Salawat serta salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Mohon maaf ya teman-teman, suara saya itu kalau ngomong terlalu cepat, jadi kadang mungkin nggak jelas juga ya. Alhamdulillah di HNI ini luar biasa support buat saya. Dulu saya mikir kayak tadi yang Embro ya, dijual aja saya, apalagi di Hong Kong itu kopi sehatnya itu Masya Allah luar biasa, langsung bisa 2 kali lipat harganya. Kalau saya waktu itu membangun seperti Embro, tapi saya mikirnya saya ini nanti juga kemakan usia juga, saya harus pulang, saya harus membersamai keluarga. Saya masih punya orang tua dan lain sebagainya ya. Kalau pulang untuk kerja lagi di pabrik, karena dulu juga saya ex pabrikers gitu, dan di daerah sini memang daerah pabrik, saya nggak mau lagi kerja di situ gitu ya. Dan HNI ini dulu belum sekeren seperti ini teman-teman. Dulu bisa dihitung beberapa saja produknya, tapi alhamdulillah Allah memudahkan. Waktu itu membangun tim itu Masya Allah pokoknya langsung
bergedeg gitu ya, Masya Allah. Ketika saya bangun pertama itu memang luar biasa, dan saya niatkan memang karena lillah ya, niatkan untuk kebaikan karena lillah. Jadi ketika saya dan mentor saya terima kasih pada mentor saya, Pak Ari, Pak Mahmud, Pak Fatoni ya, yang membimbing saya, Bu Sofi, sahabat setia saya, yang dari sebelum gabung HNI memang kita di organisasi, jadi saya wakil dan ketua di sebuah organisasi di Hong Kong. Jadi ketika beliau gabung di HNI, langsung ngajak saya bergabung. Dan ingat teman-teman, saya diajak gabung itu nggak langsung gabung, tapi 3 bulan perlu proses. Beliau ini nggak ngajak gabung, dan saya juga belum langsung aktif. 3 bulan setelahnya baru aktif, yaitu sekitar bulan Maret 2014, Insya Allah 2014 ya, gabung, dan kita langsung ini, alhamdulillah langsung dibimbing langsung dengan Pak Ari ya, langsung dengan Pak Ari, langsung dengan Pak Purwo. Saya tipikalnya orangnya ngikutin apa kata mentor, jadi qadarullah saya ngikutin apa kata mentor aja, pokoknya ngikutin aja, gabung ditaruh, sampai dari dulu itu memang belum saya ini ya, saya susun dari dulu 10 jalur langsung 10 jalur. Ya alhamdulillah itu sampai sekarang yang aktif 12 sampai 13 jalur alhamdulillah. Nah, ini teman-teman, saya orangnya itu tadi ngikutin kata mentor, apa yang dikatakan mentor insya Allah benar, insya Allah karena mentor sudah paham ya, paham dengan HNI, insya Allah sudah nggak mau lagi kita jatuh seperti beliau-beliau yang LED-nya lama dan lain sebagainya. Dan saya mengambil dari tadi ya, yang Pipo tadi, saya niatkan dulu karena dulu punya penghasilan 2, dalam artian punya penghasilan di Hong Kong dan 2 adalah di HNI. Di HNI ini saya fokuskan untuk nambahin produk terus dengan membangun tadi pipa-pipa ya, membangun tim-tim yang satu alhamdulillah ada di Alor, yang masih di Hong Kong gitu ya, masih di Hong Kong, masih ada yang baru-baru juga alhamdulillah itu karena mungkin tim-tim di Hong Kong jadi baru gabung sendiri langsung dengan saya juga masih banyak alhamdulillah. Terus bangun yang di daerah, ini support luar biasa dari Coach Khalid yang Masya Allah dari 2015 itu semenjak saya ketemu dengan Coach Khalid, saya luar biasa di support totalitas dari apa yang saya butuhkan, ilmu dan produk ya, ilmu dan produk itu totalitas di support. Jadi Masya Allah di HNI ini kita ditemukan dengan orang-orang yang luar biasa yang mensupport tanpa lelah, mensupport tanpa nanti saya untungnya apa, Insya Allah enggak. Alhamdulillah, Masya Allah dari situ. Dan saya mikirnya dulu ketika membangun Pipo, kayak Pipo tadi, saya nggak mikir hasil dulu gitu. Jujur pertama bonus pertama stokis ya mungkin sekitar 400 dan memang bonus itu naik terus, jujur belum pernah turun ya. Itu 400.000 itu saya untuk sedekah, dan Masya Allah 3 bulan itu luar biasa perkembangannya. Bahkan jujur ketika pertama kali saya bangun mendatangkan Pak Ari dan Pak Purwo itu, saya dan mentor saya Bu Sofi itu free, maksudnya gaji kita berdua untuk itu gitu, tidak mengharap untuk kembali. Saya yakin ketika saya berkorban totalitas itu, saya yakin HNI akan memberi kebaikan untuk semua, memberikan itu tadi tujuannya untuk memberikan kebaikan untuk semua orang, khususnya teman-teman di Hong Kong waktu itu. Karena di Hong Kong itu Masya Allah ya teman-teman, ketika kita kerja sudah 24 jam, hampir 24 jam, kalau saya sendiri dari jam 6 sampai jam 10 ya, luar biasa. Walaupun itu tidak total kerja ya teman-teman, jadi itu pagi saya memang bosnya jam berapa ya, 10 ke atas baru bangun, jadi saya bisa sambil sharing. Nah, waktu yang sedikit itu saya untuk membangun pipa-pipa itu, saya tetap posting, bukan hanya posting, tapi tetap call sama mitra, karena dulu kan kerjaan luar biasa, bahkan saya membimbing HSIS itu sambil ngepel. Karena itu saya kemauan keras, tidak ada yang nyuruh, jujur saya tidak ada yang nyuruh, Pak Ari tidak nyuruh kamu segera LED, enggak, pokoknya gini gitu aja. Pokoknya saya bimbing itu tanpa disuruh, hanya dikasih jalan-jalannya gitu kan ya. Terus saya sendiri berinisiatif ketika saya bisa, saya yakin dengan ngepel, dengan lap-lap atau dengan ngerjain apapun saya bisa
sambil kerja sambil ngomong apa yang saya S-nya atau AVO-nya itu bagaimana cara ngurusinya seperti itu. Alhamdulillah. Ketika niat kita kuat, insya Allah Allah akan mempermudah apa yang kita inginkan seperti itu ya. Kedua, ketika membangun bisnis ini teman-teman, karena saya impiannya besar dulu ya. Karena tadi umur itu kita tidak mungkin di Hongkong itu berlama-lama 20 tahun terasa nyaman. Memang di situ akan terasa nyaman, khususnya teman-teman yang masih di Hongkong ya. Tetapi kita lebih nyaman tetap di negeri sendiri. Kita lebih nyaman di daerah kita sendiri, walaupun membangunnya itu luar biasa, karena memang di sini saya dan Coach Khalid itu, kalau Coach Khalid kan sana ya, kalau bahasa saya wetan dalan, saya kulon dalan. Itu masih mungkin ada tim-timnya Pak Seto. Tapi kalau di daerah saya ini, ketika saya dulu pulang, baru beberapa bisa dihitung. Jadi kita kerjanya memang 2 kali lipat, 4 kali lipat. Tapi saya yakin ketika saya dulu di Hongkong juga membangun dari awal pertama, itu Allah memudahkan ketika saya niatkan syiar gitu aja. Niatkan memberikan kebaikan, niatkan memberi manfaat. Karena kalau di Hongkong memang apa yang kita makan itu Masya Allah harus hati-hati. Dari HNI, dari wasilah HNI, karena ilmu-ilmunya yang bertahap ya, ada Tibbun Nabawi, ada jujur langsung Tibbun Nabawi ya. Kalau dari Tibbun Nabawi kan kita ajarkan halal haramnya produk. Nah dari situ saya lebih hati-hati, dari pasta giginya, Masya Allah yang dulu pakai merek lain, langsung saya pakai pasta gigi, alhamdulillah cocok dan nyaman. Nah itu mulai syiar dari pasta giginya. Kalau dulu memang kopi, pasta gigi, produknya yang ini MHS ya, itu udah luar biasa. Kopi paling nomor 1 itu luar biasa, kopi. Dari situ saya niatkan, pokoknya nggak mikir bonus dulu, nggak mikir kan. Orang kadang saya dulu dapat promo itu saya juga nggak bisa jalan, nggak bisa berangkat. Saya dapat promo pernah di Beijing sama di Singapura ya. Alhamdulillah qadarullah saya udah tiket ready, nggak bisa berangkat karena bos nggak apa, saya ikhlas, saya ridho, yakin suatu saat saya bisa lagi ke sana gitu ya teman-teman dengan masalah HNI. Nah dari situ teman-teman perlu diulang-ulang. Ketika kita sudah punya mimpi besar, saya itu maunya di HNI apa sih gitu ya. Saya maunya itu gimana sih gitu ya. Jadi nggak belok-belok. Lihat dari 2014 semenjak saya gabung HNI, postingan saya hanya HNI. Motivasi tentang HNI. Insya Allah nggak ada deh yang sampai belok ke kanan kiri, nggak ada. Saya memang orangnya tipikal setia, jadi 1 sampai sukses gitu ya. 1 sampai sukses. Walau ingat ya teman-teman, timbul tenggelamnya omset itu nggak masalah, naik turunnya omset itu bagi saya udah biasa. Kita tetap berikhtiar, PCA terus, kita berikhtiar membangun tim-tim baru, karena tim-tim saya yang nomor 336 angka itu memang lama, yang kadang timbul tenggelam ya, masih aktif, hilang lagi, nggak apa-apa. Yang penting kita nomornya setia, FB kita aktif, nomor WA kita aktif, kita tetap posting, kita tetap memberikan harapan kepada mereka yang mungkin ya masih sebenarnya masih mau aktif tapi masih maju mundur. Nah kadang kita colek-colek. Tugas kita sama, yaitu tetap pagi kita memberi semangat kepada mitra-mitra kita, dicolek mitra-mitra kita, bagaimana membangun pipa-pipa itu kan kadang kita ini masih malu ya ketika mencolek. Ayo ini mumpung awal bulan, ayo kita belok ke halal matnya HNI gitu ya, nggak usah ke mal-mal yang sebelah seperti itu. Nah kadang kita itu lupa mencolek mitra. Kadang kita merasa ada kayaknya kok malu gitu ya, tiap hari mencolek-colek. Nggak apa-apa. Kalau tugas saya adalah mencolek mitra, barangkali mereka membutuhkan produk ini. Apalagi sekarang produknya luar biasa. Produknya sudah banyak, ada masker, ada sterilizer dan lain sebagainya, ada banyak. Jadi teman-teman kembalikan ke niat tujuan kita itu ini tadi, gabung HNI itu apa? Kita sekarang tetap posisi kita jangan terlena untuk seperti Embro ya, jangan terlena karena kita juga termakan usia, kita juga nanti kalau kita nggak cepat-cepat, kalau kita hanya seperti Embro, kalau di HNI seperti Embro kan jualan aja gitu tanpa direkruting. Nah itu kan biasanya kita terlena tidak direkrut, nanti akan suatu saat kalau ada leader lain atau mitra orang lain masuk, maka akan direkrut dan habislah, tidak ada lagi kejual lagi gitu ya, nggak akan lagi kejual lagi produk-produk
yang tadinya kita jual dengan konsumen. Nah, saya fokus ke Pipo tadi, walaupun memang pertama memang kayaknya nggak ada hasil, mitra saya belum ada yang aktif, jangan mikirin mitra. Dari kita sendiri bagaimana gitu ya, dari kita sendiri. Saya memang orangnya kalaupun mitra dicolek juga belum jawab salam, di salam aja belum jawab, didoain itu ya, kadang mengaminkan aja belum, ya nggak apa-apa, tugas kita adalah mendoakan, tetap mendoakan mereka. Seperti kepada anak-anak kita ya, kita doakan, tetap perbaiki akhlak kita, perbaiki mindset kita, perbaiki yang dulunya kita suka kepo-kepo yang lain, berarti kita harus keponya di HNI. Yang sebelumnya kita sukanya posting-posting yang lain, fokus ke HNI. Nanti kan kalau jadi mentor itu jangan bikin error mitra ya. Kadang kita postingnya si A, kadang postingnya B, nanti mitranya ini bingung, ini leader saya, ini mentor saya, ini ngajak kemana gitu kan. Nah ini teman-teman perlu fokus juga di HNI ini. Kalau kita kadang ini ya musim gaun ya, musim gamis mau lebaran, diingat boleh tapi jangan posting dong. Kita kan juga fokusnya bukan itu gitu ya. Fokusnya di HNI ya HNI. Kita bangun pipa-pipa HNI gitu. Kalau memang masih nambahan itu ya di luar, mungkin face to face gitu ya teman-teman. Dari situ ya, dari situ Masya Allah, Alhamdulillah masih lahir tim-tim atau dari membangun pipa-pipa itu, Insya Allah akan kita ketemukan ya, Saya nggak pernah tahu kalau dulu saya ada tim yang di Bekasi gitu ya. Saya nggak tahu kalau akan ada lahir tim yang di mana ya, Alor gitu, atau yang di Tulungagung, atau yang di Ngawi, karena ini ya jauh-jauh. Atau alhamdulillah itu tetangga saya Bu Tugiyarti itu alhamdulillah bersama ini yang di Puyang, alhamdulillah hari ini insya Allah hadir di offline ya. Itu kalau kita tanpa kita mensyiarkan, kita nggak akan menemukan tim-tim yang seperti itu, nggak akan menemukan mitra-mitra baru gitu. Kalau kita berhenti menceritakan atau mensyiarkan, maka tugas kita adalah terus mensyiarkan yang luar biasa Waslah HNI. Desa Lempuyang itu ya, yang desanya kayak gini, kalau naiknya luar biasa, dengan sepeda motor saya alhamdulillah bisa. Waslah HNI saya menambah ini ya, tantangan, menurut saya tantangan yang jalannya luar biasa bisa saya atasi seperti itu. Nah itu ya teman-teman, jadi ketika kita down, kita kembali lagi minta apa ya, dilihat lagi sebenarnya cita-cita kita itu apa sih gitu ya. Kadang membangun pipa-pipa, Bu, ini mitra saya belum aktif lagi, jangan fokus ke mitra, fokus ke diri kita, tetapi tetap ini colek-nyolek mitra dan bangun mitra-mitra baru, bukan bangun mitra baru, nyari lagi mitra-mitra baru. Insya Allah nanti akan ditemukan dengan mitra-mitra atau leader-leader atau mitra-mitra yang apa ya, frekuensi dengan kita, sejalan dengan kita, semisi dengan kita, seperti itu. Yang ketiga saya jelasin tentang tadi ya, ketika dulu saya di Hong Kong, otomatis waktu saya tuh malam jatahnya istirahat, tidak bisa istirahat, saya harus membantu invoice mitra, apalagi tanggal 30 atau tanggal 29 gitu ya, harus inboxin mitra. Kadang mereka itu nggak bisa, atau kadang memang mereka teledor. Nah, beda ketika saya sekarang pulang, walaupun kadang saya nunggu mitra-mitra yang di Hong Kong, yang belum mana, saya inikan satu-satu, yang belum mana, yang kurang, kadang mereka kan nggak paham. Nah, itu perlu kita menjadi mentor, itu kita harus membuka-buka tuh teman-teman ya. Apalagi kalau mentornya sudah aktif, mulai belajar, kalau misalkan teman-teman yang mungkin di Indonesia atau Hong Kong, mungkin ada yang mitra kita jauh di sana, sudah mulai aktif belajar 10 PV, 20 PV, kalau mitranya belum banyak dicolek. Kita semua ini adalah mentor, kita semua ini adalah calon leader-leader hebat. Jadi ayo mulai telaten, luangkan waktu. Kalau yang masih kerja, luangkan waktu 1 jam aja, 1 jam untuk HNI. HNI memang nggak harus sepenuh waktu, tapi kita jalankan dengan sepenuh hati. Nggak menggok, ingat itu ya, nggak belok-belok, nggak tengok-tengok, fokus ke HNI aja, seperti itu. Dari profilnya, dari postingannya, fokus ke HNI. Terus yang terakhir ya, insya Allah, itu
kenapa saya harus jauh-jauh ke Hong Kong lagi gitu ya? Ketika sekarang di sini aja saya bisa mengirimkan produknya, nggak harus saya di Hong Kong, tapi bisa mengirimkan produknya ternyata ke Hong Kong tiap Rabu atau ke sesuka mitra ya. Kalau di Hong Kong, sesuka mitra saya mereka mau misalkan order dari Bekasi silahkan, dari Blitar silahkan, dari saya sendiri silahkan. Ingat, kita nggak harus semua mitra order ke kita sendiri. Karena HNI adalah bisnis ya, HNI adalah bisnis berarti kita fokusnya adalah mereka paham AVO, mereka paham HSIS. Setelah itu kita ini kan yang terdekat dari mereka. Jadi kita nggak capek-capek harus belanja ke kita ya, nganter jauh-jauh ke Sumatera misalkan, atau jauh-jauh ke Hong Kong sendiri, enggak. Bagi teman-teman yang mutranya jauh-jauh, jangan ini, yang penting kita tahu BC-nya nomor BC, terus kita arahkan ke BC terdekat atau DC terdekat atau AC terdekat, itu kita sudah selesai, nggak usah terus kita mitra-mitra kita itu kita ajarkan AVO dan sudah selesai juga. Ya, mereka paham bahwa belanjaan mereka sudah terinvoice kan begitu. Jadi walaupun saya di sini, tapi mitra-mitra saya tetap aktif walaupun belanja nggak harus di saya. Jadi teman-teman begitu ya, dibuka ininya, nggak harus belanjaan itu harus dari teman-teman semuanya. Cukup di follow, misalkan kalau teman-teman punya tim di Taiwan, cari di situ ada nggak agen Taiwan. Mungkin teman-teman punya tim di Bandung, nggak harus dikirim dari saya, cari dari LED di Bandung atau di BC Bandung. Atau di sini ada Bu Pepi, bisa diinikan Bu Pepi, dikenalkan ke Bu Pepi seperti itu. Jadi kita nggak usah terlalu capek-capek, kalau sudah seperti itu tinggal kita membangun tim lagi, bagaimana membesarkan dia, bagaimana membangun tim dia, seperti itu ya teman-teman. Jadi saya nggak ngurus itu mitra-mitra saya belanjanya dari mana, enggak. Saya ada mitra dari Cilacap, silahkan belanja di Cilacap. Mitra dari Kebumen, silahkan belanja di Kebumen, seperti itu ya teman-teman. Jadi membangun pipa-pipanya tersebar di seluruh penjuru gitu ya. Kalau beda seperti tadi, kalau Embro mungkin diatasin sendiri, kita kan capek, malah kita nggak bisa istirahat. Di HNI ini sangat mudah, semuanya sudah dibantu ya, dari BC-BC-nya siap mengirim, terus dari ini tadi BC-BC-nya juga siap membantu HS dan lain-lain seperti itu. Jadi kita fokusnya adalah membangun tim, bagaimana dia bisa PCA juga, bagaimana dia bisa membantu mitranya PCA, bagaimana dia juga membesarkan timnya seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang sekarang masih M, semoga segera Executive Director, karena di HNI jalannya mudah, sangat mudah seperti jalan pulang, kata Pak siapa ya, kata Pak Rofik ya, semula sejelas jalan pulang. Jadi teman-teman fokus untuk membesarkan tim. Dari tim saya yang di sini juga sudah saya ajarkan, kadang mitra kalau belanja nggak harus mitra saya yang di ini ya, di Bergas ini nggak harus ngambil di saya, di situ ada DC, ya udah ambil di DC itu nggak apa-apa, karena DC-nya juga belanjanya juga dari saya gitu, atau di tempatnya Coach Khalid, saya nggak masalah. Yang penting teman-teman sudah paham AVO-nya, sudah paham cara kerjanya, sudah kita di ini sudah mudah banget gitu. Kembali lagi tadi ya, bagaimana perjalanan saya di Hong Kong, teman-teman. Ketika kita sudah berazam ya, ketika kita sudah berniat, waktu itu saya sudah persiapan pulang. Alhamdulillah masih membersamai HNI di Hong Kong itu sampai 3 tahun. 2017 saya pulang dari Hong Kong, itu waktu itu saya turun dari LED, dan bonus saya 3,5 teman-teman. Tapi saya yakin ketika saya fokus di HNI, saya ngikutin apa kata mentor. Jadi saya pulang ke Indonesia ya, 3,5 itu masih di atas rata-rata UMR Semarang ya. Jadi saya ngikuti kata mentor, waktu itu Pak Fatoni, Bu, ikutin ini aja HSS di Bekasi dulu. Terus dengan Coach Khalid juga saya ngikutin HSHS bersama Coach Khalid. Alhamdulillah saya 9 bulan di Indonesia, saya masuk LED lagi. Jadi teman-teman yakin ketika kita masih di Hong Kong, ayo segera Executive Director, jangan ditunda, jangan nunggu mitra aktif.
paling tidak ya sesuai-suene per bulan itu melahirkan 1M itu 18 bulan Anda masuk eksekutif director. Jangan nunda, jangan nunggu, terus nunggu mitra kapan, Masya Allah, malah nggak nyampe-nyampe. Jadi ayo, segera azamkan saya bisa. Perbaiki niat, perbaiki akhlak, perbaiki sholat kita, perbaiki ini tadi amalan kita. Kalau sekarang Ramadan berarti tilawahnya banyakin, istighfarnya banyakin. Di HNI itu bisnis ini ya, bisnis Allah, bisnis langit gitu. Allah yang membolak-balikan hati. Kita hanya sebagai perantara. Jadi kembalikan lagi tadi, perbaiki terus, terus jaga lisan, jaga juga dari makanan, karena di sana itu godaannya luar biasa. Tapi saya memang orangnya nggak doyanan, alhamdulillah nggak doyanan daging, nggak suka ini. Jadi saya makin kecil ya, nggak apa-apa. Di rumah pun saya ayam juga nggak suka. Jadi itu tadi dari HN itu perbaikan hati, perbaikan kolbu ya, perbaikan diri dari tadi amal-amal sholatnya dan tahajudnya, jangan lupa istighfarnya, terus banyakin luangkan waktu juga tadi ya bersama HNI. Ya kalau yang masih sambil bekerja berarti 1 jam, 1 jam itu fokus posting colek mitra ya, posting colek mitra, nggak lihat WA ya, nggak jawab WA. Kalau jawab WA itu akan kemana-mana gitu. Jadi posting, lihat colek mitra, posting, grup, profil PP, terus di FB itu sudah 1 jam itu insya Allah cukup. Kalau teman-teman dengan niatkan syiar berbagi kebaikan, insya Allah nanti akan datang dengan sendirinya, dengan sendirinya Allah akan mengirim seseorang akan, Mbak saya gabung, Mbak saya mau stokis dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya Coach, kurang 7 menit. Silahkan nanti kalau memang mau tanya-tanya boleh ke tanya jawab aja ya, karena saya ada tugas jadi saya jawab lewat tanya jawab di Zoom ini. Jadi saya mohon maaf lahir batin, semoga ambil baiknya, ambil apa ya yang baik-baik dari saya, keburukan dari saya pribadi mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih Bu Astuti. Alhamdulillah itu Bu Astuti sekalian. Jadi beliau itu cerita bahwa kalau beliau kerja itu sampai jam 11 malam. Kebayang ya? Pagi sampai jam 11 malam, lalu habis itu ngurusin bisnis HNI sampai jam 2 kadang-kadang, sampai kadang-kadang kalau tidur, kalau sholat itu katanya kalau sholat itu beliau sampai kelewat gitu loh. Kenapa? Karena kan subuh pas sujud itu bablas tidur, saking capeknya. Pernah ngerasain begitu? Ya. Nah itu tahajud atau subuh itu kebablasan, dia nggak tahu itu selesai apa enggak gitu, Masya Allah. Saya juga sering itu, Pak. Oh, Masya Allah, itu detik-detik ya, Lis. Semoga segera eksekutif director, segera LED ya, Lis. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Oke. Terima kasih Bu Astuti, dan kita kasih applause yang meriah buat Bu Astuti ya. Terima kasih Coach, ilmunya juga motivasinya. Pokoknya Umi mantul deh.